Selamat siang Bapak Aziz. Selamat siang Bu Bibit. Hari ini Bapak Aziz akan melaksanakan coaching, betul? Betul Bu. Oke Bapak Aziz, sebelum melaksanakan coaching, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh kan Bapak Aziz? Boleh, silakan. Jadi gini Pak, nanti pada saat Bapak melaksanakan coaching, saya akan mengamati Bapak dan saya akan memberikan penilaian kepada Bapak sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah Bapak nanti sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bapak Aziz nanti sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot pada Kuci, kemudian apakah sudah bisa menggali potensi dari diri Kuci atau bisa menyelesaikan permasalahannya itu Bapak ya. Kemudian jangan lupa Bapak nanti juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi sebelum melaksanakan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bapak ya? Silakan Bu. Oke. Jadi kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Bapak? Iya, dalam proses coaching nanti saya mengembangkan kompetensi, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bapak ya. Dari kompetensi tadi, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching nanti Bapak? Ada Bu. Dari ketiga itu yang ingin lebih saya tingkatkan adalah kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh begitu. Jadi lebih spesifiknya Bapak ingin meningkatkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bapak ya. Ya. Nah kira-kira nih indikator ketercapaian dari coaching nanti ini apa ya Bapak? Ya, indikator ketercapaiannya dari mengajukan pertanyaan berbobot adalah ketika Kuci nanti dengan kreatif atau pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan adalah memicu atau merangsang Kuci untuk menemukan solusi-solusi, mampu berpikir kreatif sehingga permasalahannya dapat teratasi Bu. Begitu ya Bapak. Jadi nanti Bapak akan menanyakan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif, kemudian sehingga dapat menstimulus Kuci untuk bisa mencari solusi dari permasalahannya. Betul, Bapak ya. Betul. Oke Bapak. Jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari saya. Selamat melaksanakan coaching ya Bapak. Semoga prosesnya berjalan lancar. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Pak Aziz. Iya, ini kemarin Bu Siska menghubungi untuk ngajak sharing. Kira-kira yang ingin di-sharingkan apa nih Bu? Iya Pak Aziz, itu loh Pak Aziz terkait dengan motivasi anak itu di jam-jam akhir jam pelajaran saya. Itu kan matematika itu anak-anak motivasinya itu loh rendah. Karena saya lihat mereka itu kurang fokus dan kurang antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Seperti itu Pak. Iya. Jadi yang masalahnya adalah apa tadi, ketika di jam-jam terakhir anak-anak kurang fokus gitu ya Bu ya? Iya. Iya. Jadi apa yang ingin Ibu harapkan seperti apa Bu? Iya, yang ingin saya harapkan itu saya dapat mengaktifkan siswa Bapak di jam-jam terakhir terutama, dan itu di pelajaran saya, pelajaran matematika, yang memang pelajaran matematika itu kalau menurut anak-anak itu terkesan sebagai pembelajaran yang sekiranya membosankan mungkin Bapak. Ya, kalau dari kondisi ideal yang Ibu harapkan itu bisa kita berikan skala 10 gitu. Kondisinya sekarang kira-kira skalanya berapa Bu? Di skala 6 Bapak sepertinya. Skala 6. Iya. Ya, dari permasalahan Ibu tadi bahwa anak-anak di jam-jam akhir dalam pembelajaran matematika kurang fokus, mungkin kurang mungkin ngobrol sana sini dengan temannya. Kira-kira sebabnya apa Bu itu? Iya, kalau kurang fokus itu mungkin mereka sudah bosan Bapak ya, karena kan dari jam pagi sampai kalau jam terakhir kan sore Bapak, karena pulangnya itu juga sore jam 3 lebih seperti itu. Itu jam-jam rawan juga di akhir pembelajaran juga seperti itu. Dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, yang sudah Ibu lakukan seperti apa? Iya, yang sudah saya lakukan ini terkait permasalahan anak-anak yang bosan itu, saya sudah
berusaha dan mencoba untuk memberikan pembelajaran yang sekiranya mengaktifkan siswa, Bapak. Ya. Dan hasilnya? Hasilnya saya lihat ini sudah mendingan, Bapak, daripada saya tidak memberikan pembelajaran yang konvensional saja. Ya, dari tadi permasalahan kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan semangat lagi pembelajaran matematika di jam akhir kira-kira apa, Bu? Iya, saya biasanya gunakan untuk berdiskusi kelompok, Bapak, agar nanti anak-anak itu bisa terlihat aktif, kemudian mau bekerja sama dengan temannya, kemudian saling berkolaborasi, seperti itu. Oke. Ada lagi, Bu? Yang rencana yang ingin ditambahkan? Iya, mungkin itu, Bapak, ya. Saya akan menambahkan pembelajaran yang menggunakan teknologi, termasuk juga dengan aplikasi Quizzes, Bapak, ya. Oh iya, ya. Kemudian kalau dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan Ibu akan melakukan itu, Bu? Iya, secepatnya, Bapak, karena saya menginginkan anak-anak itu juga lebih semangat lagi mengikuti pelajaran dari saya. Ya. Dalam pelaksanaan rencana Ibu tadi ingin menggunakan teknologi, IT, Quizzes dan sebagainya untuk meningkatkan kembali semangat anak-anak dalam proses pembelajaran matematika di jam-jam akhir itu, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan apa, Bu, kira-kira? Iya, yang saya butuhkan dukungan itu mungkin saya bisa sharing dengan rekan sejawat, Bapak, atau teman saya pengampu mata pelajaran yang sama, gitu. Baik, Bu. Jadi kira-kira yang tadi ingin dilakukan kapan? Kalau bisa boleh saya tanya, kira-kira kapan Ibu akan melakukan tadi itu, rencana-rencana tadi itu? Iya, karena kan pembelajaran sudah aktif itu mulai hari Senin, jadi saya akan membuat atau merencanakan pembelajaran itu mulai dari hari Senin, Bapak. Ya, baik Ibu, kita di akhir pertemuan. Mudah-mudahan nanti minggu depan ini Ibu bisa membuat atau merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan Ibu rencana tadi, sehingga anak-anak dapat mengikuti pembelajaran lagi dengan semangat. Iya, Bapak. Dan maksimal pembelajarannya. Kira-kira dari obrolan kita ini apa yang Ibu dapatkan, Bu? Iya, yang sudah saya dapatkan adalah saya dapat menemukan solusi dari apa yang menjadi beban dari saya, yaitu anak-anak itu tidak aktif belajar di kelas. Kemudian saya dapat menemukan solusinya, Bapak. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya untuk mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Saya tunggu informasi selanjutnya setelah jenengan melakukan rencana-rencana tadi, Bu. Iya, terima kasih. Ya, semoga kedepannya anak semakin fokus belajar ya, Bu, ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Aziz sudah melaksanakan coaching ya? Sudah, Bu. Bagaimana Pak pelaksanaannya? Alhamdulillah tadi proses coaching berjalan lancar, Bu. Alhamdulillah Bapak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak Aziz terkait pelaksanaan coaching tadi. Boleh Bapak ya? Silakan. Jadi terkait dengan ketercapaian, Bapak sudah mendapatkan apa dari pelaksanaan coaching tadi? Iya, Bu. Jadi dalam proses coaching yang tadi sudah saya lakukan, saya sudah berusaha melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta, berusaha menggali tujuannya, kemudian melakukan identifikasi terhadap masalah dari coaching, kemudian menanyakan, menggali rencana-rencana sampai membuat komitmen kapan coaching akan melakukan rencana-rencananya. Dan juga saya sudah berusaha menggali potensi coaching agar dia sendiri mampu menemukan cara-cara yang kreatif agar dapat menyelesaikan masalahnya. Gitu ya Bapak ya. Dari saya observasi tadi, saya melihat Bapak juga sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta. Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian Bapak sudah mengidentifikasi permasalahan, serta Bapak sudah menanyakan rencana kepada coach Bapak untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian juga menanyakan juga
dari tanggung jawab dari Kuci untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian dari sini juga saya melihat bahwa Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Kuci Bapak, dan saya lihat juga Bapak sudah presensi penuh, berarti Bapak sudah melaksanakan kehadiran penuh dalam Kuci Bapak. Kira-kira setelah melaksanakan coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan? Ya, dalam proses coaching saya ingin lebih memperdalam lagi alur tirta, yang intinya adalah dapat menggali atau mengidentifikasi masalah dari Kuci, sehingga dan juga dapat menggunakan kata kunci dari Kuci dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Gue dapat memotivasi Kuci atau menstimulus supaya Kuci dapat menemukan masalahnya. Begitu ya Bapak ya, luar biasa sekali Bapak. Bapak akan mempelajari lagi tentang alur tirta ya Bapak ya, sehingga nanti ketika melaksanakan coaching lagi bisa melaksanakan dengan lebih baik lagi. Selamat Bapak sudah melaksanakan coaching dengan lancar. Semoga di kegiatan coaching berikutnya Bapak bisa lebih baik lagi dan sukses selalu buat Bapak Aziz. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pipit. Waalaikumsalam Ibu Siska. Bagaimana kabarnya Bu Pipit? Alhamdulillah baik Ibu Siska. Saya juga baik Bu Pipit. Nah Bu Pipit, pada hari ini Bu Pipit akan melaksanakan proses coaching ya. Betul sekali Bu. Iya, nah di sini nanti terkait dengan pelaksanaannya, saya sebagai pengamat atau observer akan mengamati atau menilai tentang kriteria penilaiannya yang akan saya gunakan. Yang pertama nantinya, apakah Bu Pipit sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta dalam prosesnya. Kemudian juga apakah nanti dalam menjawab pertanyaan yang Bu Pipit ajukan, apakah Kuci bisa menjawabnya. Kemudian selanjutnya terkait dengan pelaksanaan ataupun pertanyaan berbobot, apakah Bu Pipit sudah bisa menerapkan dan mengajukan pertanyaan tersebut kepada Kuci. Kemudian Bu Pipit dalam proses coaching itu ada 3 prinsip yang akan dikembangkan. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua yaitu kreativitas, yang ketiga yaitu pengembangan potensi. Kemudian untuk selanjutnya, apakah saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan Bu Pipit? Tentu saja boleh Bu. Iya, terima kasih atas waktunya Bu Pipit. Yang pertama yang saya ingin ketahui adalah dalam pelaksanaannya nanti apakah ada beberapa potensi mungkin atau kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Pipit? Iya Bu Siska, dalam coaching ini saya berharap saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk Kuci saya, kemudian saya bisa menjadi pendengar aktif untuk Kuci saya, dan saya kehadiran penuh saya sudah ada dalam coaching nanti Bu Siska. Berarti ada 3 ya Bu Pipit ya? Betul Bu. Kemudian untuk spesifiknya itu apa Bu Pipit dalam kompetensi tersebut? Untuk spesifiknya saya berharap Kuci saya itu bisa menggali potensi dirinya sehingga Kuci dapat menemukan solusi dan juga sudah bisa mulai menentukan langkah-langkah perencanaan dalam perbaikan permasalahannya Ibu. Iya. Kemudian untuk kriterianya agar Kuci itu proses coachingnya itu dapat berhasil itu seperti apa Bu Pipit? Kriterianya adalah Kuci saya dapat menemukan solusinya dan juga merasa sudah dapat menyelesaikan permasalahannya melalui coaching ini Bu. Iya, berarti bisa menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rencana yang telah disepakati, seperti itu ya Bu? Iya, Pipit, seperti ya? itu Bu. Oke, baik Bu Pipit. Nah, untuk pelaksanaannya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Pipit ya setelah pelaksanaannya, dan saya berharap proses coachingnya nanti berjalan dengan baik seperti itu. Terima kasih ya Bu Pipit atas waktunya. Sama-sama Ibu Siska. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam, Bu Pipit. Ya Pak Aziz, hari ini kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak Aziz. Ya. Kita punya waktu tidak lama. Nah untuk kali ini, dalam pertemuan kali ini, apa yang ingin dibicarakan Pak Aziz kepada saya? Iya Bu Pipit, saya mau sharing sebenarnya, barangkali nanti setelah saya sampaikan saya dapat menemukan solusi. Begini, ini saya merasa jadi guru itu sudah lama Bu, tapi kok
saya punya permasalahan saya merasa kurang mampu mengendalikan siswa, Bu. Jadi ketika saya mengajar, anak-anak selalu ramai, selalu lari ke sana kemari. Itu gimana, Bu, ya, supaya pembelajaran saya bisa berjalan dengan baik gitu, Bu. Itu Pak Aziz ya. Jadi permasalahan Pak Aziz merasa muridnya Pak Aziz itu kurang fokus di pembelajaran dan sering pelarian ke sana kemari itu ya, Pak Aziz ya. Peristiwa seperti itu sudah terjadi sejak kapan ya Pak Aziz? Ya, itu ketika di pembelajaran yang jam-jam siang, Bu, biasanya anak sudah mulai kurang fokus sehingga anak-anak sudah semangatnya inginnya main saja. Itu jam-jam terakhir biasanya karena kami sekolahnya full day sehingga di jam 1 sampai dengan jam 3 itu anak-anak sudah mulai kurang fokus, ramai kejar-kejaran biasanya, Bu, di kelas. Begitu ya Pak, full day ya Pak Aziz ya. Nah Pak Aziz, waktu kita kan tidak banyak ya Pak ya. Untuk percakapan hari ini, apa yang diharapkan Pak Aziz dalam percakapan kita hari ini, Pak Aziz? Ya, ini Bu, saya sebenarnya ingin sharing tentang strategi apa yang harus saya gunakan supaya pembelajaran saya di kelas bisa nyaman, anak-anak semangat, memperhatikan mengikuti alur pembelajaran dengan baik. Itu seperti apa, Bu? Sehingga saya anak-anak nyaman belajar di kelas. Begitu. Jadi yang Bapak Aziz inginkan dalam percakapan hari ini adalah Bapak Aziz ingin mengerti apa nanti strategi selanjutnya yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah Bapak Aziz terhadap siswa Bapak Aziz ya. Nah, Bapak Aziz, sebelumnya saya mau tanya Bapak, selama ini Bapak merasa pembelajaran Bapak di kelas Bapak ini kalau di fase 1 sampai dengan 10, Bapak ada berada di fase mana Bapak? Iya, Bu, kalau dilihat dari kondisi ideal, mungkin kondisi sekarang mungkin kalau diambil skala begitu ya 1 sampai 10 mungkin di 6, Bu. Jadi saya kok merasa masih kurang anak-anak dalam fokusnya mengikuti pembelajaran. Begitu ya. Pak. Jadi selama ini Bapak merasa pada saat ini kondisi Bapak ini ada di level 6 ya Bapak ya. Nah, dari sini apakah Bapak punya rencana nih untuk meningkatkan level Bapak untuk pembelajaran Bapak di kelas Bapak? Iya, Bu. Jadi itu makanya saya minta waktunya Bu untuk sharing supaya kondisi itu paling tidak walaupun tidak sampai 10 ya meningkat, anak-anak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Begitu ya Bapak ya. Jadi Bapak ingin meningkatkan pembelajaran siswanya agar lebih baik lagi. Nah, kalau ingin meningkatkan nih Bapak berharap Bapak bisa meningkat sampai level berapa ini Pak? Itu. Tadi saya sampaikan kalau niatan hati pengennya sampai 10, Bu. Jadi bisa pembelajarannya menyenangkan, anak-anak semangat gitu ya. Betul. Begitu Pak, level 10. Wah, ya Bapak. Apakah dari yang sudah disampaikan Bapak Aziz menuju level 10, upaya apa sih yang sudah Bapak Aziz lakukan selama ini untuk mencapai level 10 itu Bapak? Iya. Jadi selama ini saya sudah mencoba berbagai cara, berbagai model atau strategi sudah saya gunakan, namun sampai sekarang belum membuahkan hasil yang maksimal, Bu. Gitu jadi ya, kurang. Jadi saya ingin meningkatkannya lagi. Strategi apa sih yang harusnya saya terapkan supaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat, dengan nyaman gitu, Bu. Ya, jadi Bapak untuk saat ini masih belum menemukan strategi yang tepat ya Bapak ya. Menurut Bapak strategi yang Bapak inginkan itu seperti apa yang bisa diterapkan di lingkungan belajar Bapak? Ya, jadi dari kondisi yang sekarang ini, dalam yang saya pikirkan adalah yang mungkin bisa lakukan yang bisa saya lakukan sekarang adalah dengan cara ini memperbaiki cara pembelajaran, yaitu sekarang saya mengikuti program guru penggerak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan harapan anak-anak pembelajaran dengan berusaha memberikan proses pembelajaran sesuai dengan atau berpihak pada murid ya, dengan melihat kesiapan belajarnya, dengan melihat minatnya itu, Bu. Kemudian yang tiga dengan cara melihat profil belajarnya, entah dia visual atau auditori atau kinestetik, Bu. Itu yang dalam bayangan saya kok itu yang mungkin bisa saya lakukan sekarang. Gitu ya Pak ya. Dari yang sudah Bapak katakan tadi, Bapak sudah mengetahui ada model pembelajaran audiovisual, kemudian kinestetik, kemudian persiapan apa yang sudah Bapak lakukan untuk menuju strategi yang Bapak inginkan dalam kelas Bapak. Ya. Jadi yang itu tadi dalam bayangan saya mungkin yang kalau dalam waktu dekat akan kalau membuat berarti dari belum ada, menyempurnakan modul ajar yang saya buat, nanti bisa saya lengkapi dengan pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses ataupun produknya, Bu. Begitu ya. Bapak. Tadi Bapak Aziz menyampaikan dalam waktu dekat. Nah, waktu yang ideal, waktu dekat itu kira-kira kapan ya Bapak? Ya, insya Allah mulai Senin depan, mulai tahun ajaran baru ini saya akan membuat modul ajar yang berdiferensiasi, Bu, yang mengakomodasi semua kebutuhan murid. Itu yang
dalam bayang saya supaya dengan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid itu mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak lari ke sana kemari, fokus dan lain sebagainya. Gitu ya Bapak ya. Dalam waktu dekat ini, minggu depan, Senin depan ya, rencana Bapak dalam waktu menurut Bapak Aziz waktu ideal untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana Bapak Aziz. Gitu. Ini waktu kita udah habis nih Pak Aziz. Jadi dari sini, dari percakapan ini, apa yang bisa Bapak Aziz dapat dari percakapan hari ini Bapak Aziz? Iya Bu, tadi sebelum coaching saya merasa belum menemukan solusi, namun setelah mengikuti coaching ini saya kok ada gambaran-gambaran rencana-rencana yang bisa saya lakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan saya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Bapak Aziz ya. Semoga apa yang sudah menjadi rencana Bapak Aziz dapat mengatasi semua permasalahan yang ada di kelas Bapak Aziz. Terima kasih sama-sama Pak Aziz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Pipit. Waalaikumsalam Bu Siska. Bagaimana kabarnya Bu Pipit? Alhamdulillah sehat, baik Bu Siska. Iya Bu Pipit, tadi sepertinya Bu Pipit mau mengobrol sesuatu ya. Itu kira-kira tentang apa Bu Pipit? Iya Bu Siska, kali ini saya ingin bincang-bincang dengan Bu Siska terkait dengan pembelajaran di sekolah saya Bu Siska. Jadi saat ini saya merasa di sekolah saya mengamati siswa-siswa di saya itu untuk kegiatan numerasi dan literasi itu masih kurang. Jadi anak-anak motivasi untuk numerasi ke literasinya masih kurang Bu Siska, seperti itu. Oh begitu, tentang motivasi dan literasi dan numerasi ya? Betul Bu. Untuk nanti dalam waktu kita yang singkat ini, apa yang Bu Pipit ingin dapatkan pada saat kita mengobrol nantinya? Ya, dalam kesempatan ini saya berharap saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu Siska. Iya, permasalahan tentang literasi dan numerasi, tentang motivasi tadi ya Bu Pipit ya. Menurut Bu Pipit, bagaimana Bu Pipit seharusnya untuk motivasi dari anak-anak tersebut yang ingin Bu Pipit peroleh? Jadi saya ingin anak-anak itu terbiasa dengan kegiatan literasi sehingga motivasi literasi siswa saya dan juga numerasi itu meningkat. Karena kemarin waktu pelaksanaan AKM dan rapat pendidikannya sudah muncul, kita di situ sudah ada hasilnya. Ternyata hasil di sekolah saya itu numerasinya masih belum memenuhi standarnya Bu Siska. Jadi saya ingin mencoba untuk meningkatkan. Maka dari itu, dari sini saya berharap ada solusi untuk menuju ke sana Bu, sehingga nanti anak-anak saya itu motivasi belajarnya lebih meningkat lagi Bu Siska. Iya, kalau sekarang untuk kriteria ketercapaian ya Bu Pipit ya, untuk keadaan saat ini itu berada di skala berapa Bu Pipit dari 1 sampai 10? Untuk kondisi saat ini saya menilai di sini sekolah saya untuk literasi dan numerasinya itu masih di level 6 Bu Siska. Level 6, dan Bu Pipit ingin meningkatkannya ke level berapa sepertinya? Saya berharapnya inginnya sempurna Bu. Tapi saya untuk kali ini saya fokus ingin meningkatkan di level paling tidak 8 begitu Bu Siska. Iya. Nah, kemudian Bu Pipit, adakah Bu Pipit hambatan mungkin yang Bu Pipit alami selama ini? Tentu saja Bu Siska. Memang dari karakter peserta didik saya beragam Bu Siska. Jadi sini saya mengalami hambatan, kemampuan siswa saya untuk literasi itu masih rendah. Jadi sebagian besar siswa saya untuk literasinya masih harus butuh banyak peningkatan Bu Siska. Sedangkan pembiasaan literasi numerasi di sekolah kami pun juga belum konsisten dapat terlaksana. Begitu Bu Iya. Siska. Kalau ini kan berarti tentang siswa juga beragam, kemudian kemampuannya beragam, kemudian juga tentang motivasinya, begitu ya Bu Pipit ya. Untuk mengcover seperti itu mungkin ada upaya-upaya dari Bu Pipit yang bisa Bu Pipit lakukan untuk mengatasinya? Iya, kita juga kemarin sudah merencanakan dengan teman-teman dan juga Bapak Kepala Sekolah tentang bagaimana kiat kita untuk meningkatkan motivasi anak-anak sehingga kita dapat meningkatkan lagi hasil dari literasi dan numerasi anak-anak yang nanti khususnya. Iya. Berarti dalam meningkatkannya mungkin ada rencana aksi dari Bu Pipit. Itu seperti apa ya Bu Pipit ya? Iya Bu Siska, seperti ini. Kita kan ada kompel ya di sekolah kami. Jadi waktu tertentu kita ada sharing dalam kompel kami. Kami sudah membicarakan program yang mana nanti program itu akan menuju ke pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar terkait dengan literasi dan numerasi seperti itu Bu Siska. Iya. Untuk pembelajaran yang terkait dengan motivasi dari literasi dan numerasi itu seperti apa menurut Bu Pipit? Kalau menurut saya pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak yang mana di dalamnya kami sudah menerapkan literasi dan numerasi, kita kemas dengan pembelajaran yang lebih menarik lagi, memanfaatkan media elektronik, kemudian kita kemas dengan kuisis yang menyenangkan,
Seperti itu Bu Siska. Wah, itu luar biasa Bu Pipit. Berarti di sini dikemas dengan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu Pipit ya. Ada kuisis juga seperti itu. Dari sini untuk rencana aksi mungkin ada pihak atau rekan-rekan yang sekiranya bisa membantu atau mendukung rencana Bu Pipit. Tentu saja Bu Siska, kami berkolaborasi dengan rekan sejawat, teman guru, kepala sekolah, dan juga kami sosialisasi dengan wali murid agar ikut juga turut serta mendampingi putra-putrinya ketika belajar di rumah. Seperti itu Bu Siska. Karena untuk Bapak Kepala Sekolah mendukung kami dan juga memfasilitasi kami supaya kami bisa menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Ya, ini sangat luar biasa. Berarti sudah ada dukungan dari semua pihak ya Bu Pipit ya. Iya. Kemudian Bu Pipit, untuk rencana aksinya ini akan dilaksanakan kapan ya Bu Pipit ya? Saya berharap bisa secepatnya terrealisasi program-program kita itu Bu Siska. Ya, secepatnya itu bisa diperkirakan kapan Bu Pipit? Ini kan sudah masuk ke tahun ajaran baru ya Bu Siska. Kami ingin melaksanakannya itu mulai minggu depan. Minggu depan ya Bu Pipit ya. Saya menunggu nanti aksinya itu selesai dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Pipit ya. Dan saya penasaran sekali dengan cerita dari Bu Pipit untuk selanjutnya. Baik Bu Siska. Terima kasih Bu Pipit ya sudah memberikan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Siska. Ya.